Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari terus kita panjatkan kehadirat Allah malam ini, di malam yang kedua, di malam Rabu pertemuan kita. Di malam ini mudah-mudahan termasuk di antara amal salih yang kita kerjakan dan termasuk di antara amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan memperberat timbangan amal kita di hadapannya. Kenapa puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah? Karena nikmat pertemuan seperti ini tidak diberikan, kesempatan seperti ini tidak diberikan kepada setiap orang. Ada orang yang punya keinginan tapi tidak diberi kesempatan. Ada orang yang sebenarnya punya kesempatan tapi tidak diberikan keinginan. Maka alhamdulillah kita malam ini diringankan langkah kita oleh Allah untuk mendatangi majelis-majelis seperti ini. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan, majelis-majelis seperti inilah yang nanti akan kita rindukan, ya, yang akan kita kangeni, ya, ketika nanti kita sudah tidak bertemu lagi. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah, ya, mengikuti ajaran beliau sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka, ya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kemarin saya telah sedikit, ya, menceritakan terkait dengan perkenalan, ya, pertemuan kemarin dengan diri saya. Terus kemudian, ya, alhamdulillah Allah mentakdirkan saya untuk bisa bertemu dengan panjenengan semua di Klaten ini. Kemarin kita mengkaji, membahas terkait dengan bab fadilah wudu. Kita baru sampai pada kisah awal atau cerita awal, ya, bagaimana salah seorang sahabat, yakni Amr bin Ambasah, menceritakan. Beliau menyatakan bahwa dirinya orang keempat di dalam Islam. Nah, terus kemudian ditanyakan kepada beliau, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, kok Anda merasa sebagai orang keempat yang memeluk agama Islam? Nah, kemarin sudah kita ceritakan dan disebutkan bahwa beliau ketika melihat, ketika menyaksikan masyarakatnya itu atau orang-orang di sekitarnya itu berada dalam kesesatan, ya, maka beliau mendengar, ya, beliau mendengar bahwa di Mekah ada seorang laki-laki yang menyatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah.
Maka beliau segera meninggalkan rumahnya itu menuju kota Mekah, ingin menemui laki-laki tersebut. Ya, hingga kemudian waktu itu Rasulullah masih berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan, ya kan? Hingga ketika beliau Amr bin Ambasah ini bertemu dengan beliau, kemudian berdialog, terus kemudian bertanya, lah saat ini yang menjadi pengikutnya Rasulullah ada berapa orang? Maka dinyatakan oleh Rasul bahwa ya hanya ada 2 golongan. Kalau di situ disebutkan Hurrun wa Abdun, yang mengikuti beliau itu dari golongan orang yang merdeka maupun dari golongan budak, gitu sebenarnya. Ya, disebutkan 2 golongan itu. Nah, kita kemarin sampai di situ, nggih. Sampai pada bahwa sahabat Amr bin Ambasah ini bertemu Nabi, kemudian menanyakan, ya kan, tentang man anta, siapa engkau? Maka kemudian Rasul menjawab, ana nabiyun, aku adalah seorang nabi. Kemudian sahabat Amr bin Ambasah bertanya lagi, waman nabi, ya, apa itu nabi? Qala Rasulullah, nabi itu utusan Allah. Melalui dialog itulah. Terus kemudian fakultu Allahu arsalaka. Kemudian aku bertanya kepada Nabi, apakah betul Allah itu mengutusmu? Qala, Rasul menjawab, na'am, iya. Kemudian Amr bin Ambasah bertanya lagi, fakultu bi ayyi syai'in arsalaka. Engkau diutus, ya, tujuannya itu untuk apa? Ya, wahai Rasulullah, engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya itu untuk apa? Ya, kemudian qala, ya, Rasul kemudian menjawab, bi an nuwahhidallaha wa la nusyrika bihi syai'an. Ini kalimat pertama awal yang disampaikan oleh Rasul kepada sahabat Ambasah ini, Amr bin Ambasah ini. Dan inilah dakwah pertama setiap nabi dan rasul. Apa itu? Bi an nuwahhidallah, agar kita itu mengesahkan Allah. Ini ajakan pertama, dakwah pertama para nabi dan rasul kepada umatnya, yaitu agar umatnya ini mengesahkan Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan agar kita itu tidak mensekutukan Allah dengan apapun, ya, dengan benda apapun, dengan makhluk apapun. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada beliau. Wa kasril ausan, dan aku ini diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala-berhala. Jadi patung-patung yang disembah, nah itu untuk dibinasakan, dihancurkan. Wasilaturrahim, dan aku diutus oleh Allah untuk menyambungkan tali silaturrahim. Nah, fakultu lahu, maka kemudian aku bertanya kepada beliau, yakni sahabat Amr bin Ambasah bertanya kepada Rasulullah, waman ma'aka ala hadzal amr, siapa yang bersama engkau wahai Rasulullah dalam urusan ini, dalam perkara dakwah ini, siapa yang telah mengikuti engkau, siapa yang telah menyertai engkau? Nah, qala, Rasul menjawab, hurrun wa abdun. Nah, di sana ada orang merdeka, di sana ada orang budak. Dari golongan orang merdeka waktu itu sinten? Abu Bakar. Dari kalangan budak salah satunya Bilal. Wa idza ma'ahu Abu Bakrin wa Bilal. Nah, ini
Dan ketika itu yang bersama Rasul, yang mengikuti Rasul yaitu sahabat Abu Bakar dan Bilal. Qultu fa inni attabi'uka, maka sungguh aku ingin mengikuti engkau ya Rasulullah. Nah, tuh berarti kalau kan ada, kalau tadi disebutkan 4 berarti siapa? Ada Rasul, Abu Bakar, Bilal, beliau merasa orang yang keempat. Kalau gitu aku mengikuti engkau ya Rasul. Qala innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza, sungguh engkau tidak akan mampu, tidak akan mampu di hari-hari sekarang ini, gitu ya, mengikuti saya, gitu ya. Engkau tidak akan mampu mengikuti saya di hari-hari ini. Walakin irji ila ahlika, namun pulanglah engkau ke keluargamu. Fa idza sami'ta bi anni qad dhahartu falhaqbi. Nah, jika engkau nanti mendengar berita, mendengar kabar bahwa aku ini telah menampakkan Islam ini, maksud itu Rasul telah berdakwah secara terang-terangan di tengah masyarakat, artinya sudah aman kondisinya itu. Falhaqbi, maka temui aku. Nah itu, karena waktu itu dengan dakwah yang sembunyi-sembunyi itu belum aman. Kalau sampai diketahui oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah, bisa dibunuh itu orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Ya, bisa disiksa itu. Nah, dimusuhi oleh orang yang ada di Mekah semuanya. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan di zaman yang sudah enak. Ya kan? Kita memeluk Islam tanpa ada paksaan, gitu kan? Tanpa ada orang yang nyuruh-nyuruh, tidak ada orang yang maksa-maksa. Kita ini terlahir sudah dalam keadaan seorang muslim. Kalau dulu kan tidak begitu. Islam muncul ke permukaan itu dimusuhi banyak orang, akan ditenggelamkan. Maka Rasul sembunyi-sembunyi dalam dakwahnya itu, ya, agar aman. Ya, kemarin sudah saya sebutkan, bukan Rasulullahnya yang khawatir, tapi beliau khawatir terhadap umatnya, terhadap orang yang mengikuti. Gitu ya. Beliau khawatir kalau pengikutnya itu disiksa, bahkan kemudian sampai dibunuh. Nah, maka disuruhlah sahabat Amr bin Al-Basah ini untuk pulang dulu. Nah, kalau saat ini ya, engkau mengikuti aku kemanapun aku dakwah, aku pergi misalnya gitu, engkau bersamaku, nah gitu, maka kondisinya tidak aman. Maka silahkan engkau pulang ke keluargamu, ya, kembali dulu ke keluargamu. Jika engkau nanti mendengar bahwa dakwah ini telah muncul ke permukaan, dakwah ini telah terang-terangan disampaikan, maka nanti temui saya. Nah, itu kisah tentang Amr bin Al-Basah. Maka kemudian beliau menyampaikan, faraja'tu ila ahli wa qad aslamtu. Kemudian aku kembali, aku pulang ke keluargaku, ya, dan sungguh aku telah menjadi seorang muslim. Jadi beliau telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasul gitu, tapi beliau menyembunyikan keislaman itu dari masyarakat di sekitarnya. Nah, itu nggak tahu orang-orang kalau dia telah masuk Islam. Nah, sehingga aman. Nah, kondisi beliau aman, kondisi keluarganya juga aman. Nah, itu ya. Qala Amru ibnu Anbasah. Nah, maka kemudian Amr bin Anbasah berkata, walaqad ra'aituni fi dzalikal yaumi wa ana rabiul Islam. Maka sungguh aku melihat fi dzalikal yaum, pada hari itu, ya, wa ana rabiul Islam, bahwa aku ini orang keempat di dalam Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, inilah para sahabat itu ketika melihat adanya suatu kesempatan, ya,
amal salih, suatu kesempatan kebaikan, suatu kesempatan kebenaran, tidak ditunda-tunda untuk mengikutinya. Al-haq gitu ya. Maka hendaknya pelajaran yang kita ambil juga demikian. Jika kita melihat saat ini, melihat, menyaksikan adanya al-haq untuk diikuti, segera ikuti. Kalau melihat sesuatu yang hak dimusuhi, maka hendaknya ditolong, ya. Maka jangan tinggal diam. Itu ya. Maka kemudian beliau menyampaikan, yakni lam yakun fi dzalikal waqti minal muslimin illa arba'atun. Ya, tidak di waktu itu, gitu ya. Dari kalangan orang Islam itu tidak ada yang lain kecuali 4 orang. Nah, 4 orang itu yang dimaksud ya Rasulullah, tadi Abu Bakar, Bilal, kemudian beliau merasa sebagai orang yang keempat. Bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, maka kemudian fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajiran ilal Madinah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah. Nah, itu. Ini maksudnya Amr bin Anbasah itu ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, nah, beliau menyampaikan faraqibtu rahilati hatta qadimtu alal madinati fadakhaltu alaihi faqultu ya Rasulullah ata'rifuni qala na'am alastalladzi ataitani bi Makkah. Qultu ya Rasulullah allimni mimma 'allamakallahu ta'ala. Qala idza shallaita subha faqsur 'anis sholati hatta tatlu asy-syamsu fa idza tala'at fala tusalli hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kafiru, dan seterusnya. Nanti akan kita lanjutkan. Maka ketika beliau Amr bin Anbasah ini telah mendengar Rasulullah hijrah ke kota Madinah, nah, beliau kemudian bergegas ya, menuju ke kota Madinah. Berarti beliau ini tinggalnya di luar kota Mekah sekalian, di suatu kabilah. Ini saya belum tahu ini beliau dari kabilah apa itu. Ya, yang jelas beliau tinggal di luar kota Mekah, karena beliau nggak tahu kondisi yang ada di kota Mekah. Maka ketika ada kabar bahwa Rasulullah telah hijrah ke kota Madinah, maka beliau segera naik kendaraan faraqibtu rahilati hatta qadimtu alal madinati, hingga aku datang ke kota Madinah. Fadakhaltu alaihi, maka aku bertemu dengan beliau. Aku masuk, maksudnya aku bertemu dengan Rasulullah. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah ata'rifuni, wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenalku? Nah, gitu. Berarti waktunya sudah lama mungkin Pak ya. Nah, gitu ya. Karena waktunya sudah mungkin bertahun-tahun sejak pertemuan itu. Karena kalau kita lihat fase di tahun pertama misalnya sampai Rasulullah hijrah itu berapa tahun? 10-an tahun. 10 nggih? 11 atau 12 tahun. Rasulullah dakwah di kota Mekah, ya kan? Selama 10 tahun lebih. Nah, jadi sejak pertemuan awal itu Amr bin Anbasah dengan Rasul, berarti kan lama waktunya. Nah, menunggu Pak selama 10 tahun bisa jadi. Nah, ketika Rasul sudah hijrah, maka beliau langsung datang ke kota Madinah, menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau masih mengenalku? Qala, Rasul menjawab, na'am, iya. Alastalladzi ataitani bi Makkah, bukankah engkau orang yang pernah menemuiku ya dulu di kota Mekah? Qultu. Nah, maka setelah itu kemudian Amr bin Anbasah ketika bertemu dengan Rasul itu menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni
ajarkan kepadaku wahai Rasulullah mimma 'allamakallahu ta'ala. Ya, dari wahyu, sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada engkau. Ya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah dan lain sebagainya. Gitu? Nah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan, yang telah Allah wahyukan maksudnya. Nah, di sini, nah, yang beliau sampaikan adalah masalah sholat. Nah, itu setelah 10 tahun, Pak. Jadi yang pertama kali disampaikan oleh Rasul di pertemuan pertama adalah masalah tauhid, tentang akidah, perintah mengesahkan Allah. Di pertemuan kedua terkait dengan masalah sholat. Nah, ini yang nanti hendaknya kita juga ambil pelajaran. Idza shallaita subha. Nah, ini dimulai dari waktu sholat subuh. Jika engkau melaksanakan sholat subuh, faksur anis sholati hatta tatlu asyamsu. Maka batasilah, berhentilah dari melaksanakan sholat subuh itu hingga terbitnya matahari. Ini menyebutkan tentang yang pertama itu perintah melaksanakan sholat, yang kedua itu waktu pelaksanaan sholat. Nah, yang dimaksud sholat yang pertama disampaikan adalah sholat subuh, gitu ya. Kok enggak sholat yang lain? Kok enggak sholat yang lain? Oh gitu. Paling abot, Pak, niku subuh niku paling abot. Jumlah rakaatnya paling sithik, paling sedikit ya kan. Tapi ngelaksanane paling abot niku subuh. Wong waktu penak-penake turu. Waktu masih dingin ya kan? Si adem ya kan? Nah, itu. Ini dimulai dari sholat subuh. Jika engkau melaksanakan sholat subuh, maka batas waktunya itu sampai terbitnya matahari. Lah kapan dimulainya? Sejak dari terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq. Kemudian berakhir ketika telah terbit matahari. Itu. Fa idza tala'at fala tusalli hatta tartafi'a. Jika matahari itu sudah terbit, maka janganlah engkau melaksanakan salat hingga matahari itu meninggi. Nah, itu ya, hingga matahari itu meninggi. Fa innaha tatlu'u baina qarnay syaiton. Karena sesungguhnya pas waktu matahari itu terbit, itu waktu kalau dia melaksanakan sholat, itu waktu di antara tanduk setan. Bahasa tanduk setan. Jadi apa ya? Biar sempurna dulu. Nah, karena ketika matahari sudah mulai muncul itu, maka jangan, itu waktunya nggak lama kok sebenarnya, ya kan? Nggak lama. Maka jangan sampai seseorang itu misalnya waktu itu kemudian ngerti nek matahari itu muncul itu, misalnya kayak separuh ya Pak, umpamanya gini lagi muncul separuh, sholat ya. Maka jangan. Nah, itu disebutkan waktu terbitnya matahari itu dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Wahina idzin yasjudu lahal kafir, dan pada waktu itu bersujudlah kepada matahari itu orang-orang kafir. Walau ta'alam, ini mungkin kebiasaan atau yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, bahwa pada waktu terbitnya matahari itu ya persembahan ya, mereka melakukan persembahan atau peribadatan. Nah, itu ya bagi orang yang menyembah matahari ya, gitu ya. Jepang mungkin Pak. Bahkan sebelum Jepang mungkin sudah ada di Mesir itu kan. Nah, dewa Ra atau dewa matahari itu ya, nyembahnya pas waktu muncul itu. Nah, ya kan tidak boleh ya, melaksanakan rukuk dan sujud di waktu itu. Oke. Fa idza irtafa'at qadra rumhin aw rumhaini
fasalli fa innas salata masyhudatun mahduratun hatta yastaqbilar rumhu lidzilli. Jadi pas waktu munculnya matahari terbit tadi tidak boleh, tunggu ya, sampai meninggi kurang lebih 1 tombak. 1 tombak iki tombaknya dilenti. Pramuka ya. Kira-kira tombak taruh mana itu kira-kira? Ya kira-kira ya ora adoh lah jaraknya. Kira-kira matahari setinggi tombak atau nek dikilani ya sak mboten iki apa maneh gitu. Oh, sak mono. Iya ta? Setinggi tombak tombaknya dilenti apa tombaknya dileh mriko sing wadah apa tombaknya di hadapannya. Nek tombaknya di hadapannya persis kan yo kudu dhuwur kan nanti. Ya, patutnya sepiro tinggi tombak. Ya nek saya biasanya manya ya kira-kira nek dikilani iki sak mene lah. Oh, kira-kira nek sak mono gitu. Gitu nggih. Nek saya gitu. Setinggi tombak sepiro? Tombak dilenti lho. Tombak ning kono adoh kan ya saya cendhek kan ta. Nek tombak saya cedhak kan berarti saya dhuwur. Ya. Dikira-kira. Nah, terus kemudian kalau sudah setinggi tombak, matahari itu sudah setinggi tombak itu, tombak niku pinten Pak panjangnya? 1,5 apa 2 meteran Pak? Zaman riyen nek perang gawe tombak niku. Kira-kira pinten? Paling dawa. 1,5 meter rata-rata nggih. Paling dawa 2 meter niku pun dawa Pak. Ya. Ya angel kanggone nek masuk 2 meter niku. Perang nganggo tombak dawane 2 meter kangelan. Utawa 3 meter kan panjang. Nggih. Kira-kira ya setinggi tombak diberdirikan ya kira-kira jarak mundur berapa meter lah gitu. Nah nanti kalau sudah setinggi tombak atau 2 tombak itu fasolli, laksanakanlah sholat. Silahkan engkau melaksanakan sholat. Gitu ya. Maka ini juga waktu syuruk itu Pak. Nah, pagi kan biasanya itu melaksanakan sholat syuruk ya. Yaitu ditunggu sampai sempurna Pak. Jadi tingginya itu sempurna. Jadi bukan nek bahasanya apa mintip-mintip. Ya kok kira-kira wis tegak, kira-kira wis ketok kabeh sering ngene niku. Nah, itu. Itu ya. Fasolli fa inas salata masyhudatun, karena salat pada waktu itu masyhudatun disaksikan oleh para malaikat, mahdurah dihadiri oleh para malaikat, hatta yastaqbila rumhu lidzilli, hingga waktunya itu hingga nanti tombak itu ya sejajar dengan tinggi. Jadi maksudnya sudah nggak ada bayangannya gitu sampai waktu menjelang duhur. Maka kalau melaksanakan sholat duha, nah itu ya sampai sebelum benda itu sejajar dengan bayangannya itu. Oke. Itu waktunya untuk sholat sunnah duha. Dan nanti kalau sudah summaksur anis sholati fa innaha hina idzin tasjuru jahannam. Nanti kalau benda itu sudah bayangannya pas teng dhuwure niku, maka jangan sholat pas waktu niku. Kenapa disebutkan? Karena pada waktu itu jahanam atau neraka itu sedang dinyala-nyalakan. Bahasa kita diobori, waktu panas-panasnya. Nah gitu kan. Tunggu. Nah, faida fa'al fai'u fa'tis salata masyhudatan mahsuratan hatta tusallil asra. Jadi nanti kalau bayangan itu sudah tergelincir, mulai doyong nih berarti ya. Nah, itu laksanakanlah salat yang sering kita fahami dengan salat duhur. Maka nek bahasanya kita ya nggak keburu-buru Pak sebenarnya. Dipastikan bahwa ini bayangan benda itu memang sudah benar-benar tergelincir. Tuh ya. Nah, memang yang paling afdol itu sholat di awal waktu, tapi harus hati-hati, jangan sampai pas tadi. Maka saudara kita yang ini biasanya kadang waktunya rada tindur ke sidik,
memastikannya itu Pak. Kalau sekarang kan sudah dihitung pakai jam digital itu ya, dengan perhitungan falak yang akurat itu. Itu. Yang berhati-hati kadang dimundur gitu Pak. Kadang ya, yang di saudara-saudara kita yang setengah 12 ini jane pun melebet ya toh. Tunggu sik sampai jam 12 itu. Kalau pas waktu nanti jam 12-an itu masuk ada setengah 1 Pak salatnya. Jadi mundur kurang lebih setengah jam atau 15 menit. Itu untuk kehati-hatian. Ya masih masuk Pak waktunya. Masih masuk. Oke. Oke. Terus kemudian jika telah tergelincir bayangan itulah condong, maka laksanakanlah sholat. Karena sholat di waktu itu masyhudah, disaksikan, ya kan? Dan dihadiri juga oleh para malaikat. Hatta tusaliyal asra, hingga engkau melaksanakan sholat asar. Fa idza sholaital asra faqsur anis sholati hatta taghruba syamsu fa innaha taghrubu baina qarna syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Nah, kalau bayangan benda itu sudah sama dengan benda dengan bayangan yang sudah sama, itu kan sudah memasuki waktu asar. Nah, batas waktunya asar itu sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Jadi nek bayangannya benda dengan bayangannya pun dawa bayangane niku pun mlebet waktu asar. Nah, sampai kapan batas waktunya asar? Sampai tenggelamnya matahari. Kalau matahari sudah tenggelam, maka jangan melaksanakan sholat asar. Kan gitu tuh ya. Nah, batas waktunya di situ. Jangan sholat pas waktu matahari tenggelam. Karena pada waktu itu, taghrubu baina qarnai syaitan, tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, dan pada waktu itu orang-orang kafir bersujud kepadanya, kepada matahari tadi. Nah, Bapak sekalian jamaah yang dirahmati Allah, itu 4 waktu. Lah Isya kok enggak disebutkan, Mbak? Lah Isya waktunya malam, Mbak. Nah, bahkan disebutkan bahwa kalau kita ngisaknya jam apa ya? Jam 7 nggih. Nah, katakanlah jam 7 lah. Jam 7 dalu. Iku jane urung dereng dalu Pak. Belum malam itu Pak. Mungkin sekitar jam ya 9 atau jam 10. Tapi nek jam 9 jam 10 kan wis do ngantuk Pak. Nah, maka saya pernah baca kisahnya, itu ada yang sahabat itu sampai nunggu Pak. Ten masjid niku nunggu Kanjeng Nabi niku untuk sholat Isya itu. Enten sing turu-turu Pak, keturunan barang. Nah gitu. Nah, maka saat ini ya kita melaksanakannya di awal waktu Pak. Jadi ketika matahari sudah sempurna tenggelam, kemudian malam sudah muncul, dah gelap Pak. Nah, ya kan? Terus kemudian waktu Isya, gitu ya. Jadi waktu maghrib niku Pak, waktu maghrib niku kan setelah matahari tenggelam sempurna, gitu. Ketika masih ada sulaknya, kalau orang Jawa bilang, enten sulak, sulak niku. Kuning. Ya warna kuning, warna merah, mega-mega itu loh. Dan itu kan memang waktunya nggak lama, paling 15 menit sampai setengah jam lah, gitu. Nah itu, setelah itu benar-benar gelap. Nah itu, memang yang waktu paling pendek itu ya maghrib kali subuh niku. Nah, makanya agar kita memperhatikan betul dua waktu itu, ya, dua waktu itu benar-benar diperhatikan. Ya, kalau dalam ayatnya memang asar Pak, bardaini, sholat di antara dua waktu dingin, yaitu waktu subuh itu dan waktu asar. Ya termasuk maghrib berarti, waktu pergantian soalnya, gitu, pergantian dari siang malam ke siang. Itu kita agar benar-benar memperhatikan, dua sholat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, yang tadi sudah saya singgung, bahwa kita ini orang beriman agar memperhatikan betul
prioritas dalam kehidupan kita itu. Ya, prioritas dalam kehidupan kita. Urusan-urusan agama itu urusan terpenting yang harus dikuasai oleh seseorang selama hidupnya di dunia itu. Nah, maka perkara tauhid, perkara ibadah, ya, ini kan tanggung jawab individu, Pak. Yang nanti setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diwakilkan. Maka beliau Amr bin Anbasah ini meskipun sendirian gitu, direwangi gitu, dari tempat beliau tinggal menuju ke kota Madinah. Jauh loh Pak kota Madinah itu. Saat ini numpak bis ya berapa jam gitu. Zaman semanten pirang-pirang dino Pak. Ya, serong minggu atau telung minggu lagi teko. Kurang lebih jarak ini ku ya 400 pinten Pak? Apa sekitar 500 pinten kilo nih? Sekitar mriki Jakarta. Nah, nek jenengan naik kendaraan, nek saumpamane kalau dulu kan kuda ya. Naik kuda, kali motor niku ya cepetan motor Pak kudanya. Gitu? Kenapa? Karena kuda terbatas. Dia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Nek motor kan selama ada bensinnya pokoknya digas terus ya melaku kan gitu. Terus ya berjalannya pada waktu siang hari, bengi peteng dedet, nah kan gitu. Motor kan awan bengi dan seterusnya bisa digeber dan lain sebagainya. Butuh waktu lama. Nah itu ya. Maka butuh kesungguhan. Nah, setiap orang itu bertanggung jawab terhadap hal itu tadi. Maka meskipun beliau sendirian dilakoni Bapak sekalian, maka panjenengan nggih ngaten, tidak usah terpengaruh dengan orang lain, gitu. Karena apa? Karena nanti yang mempertanggungjawabkan nggih panjenengan piyambak-piyambak, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kayak orang lakoni ngene, kayak orang lakoni ngene kan gitu. Yo biarin saja, wong tidak ada hubungannya kalian jenengan. Nanti di sana yang bertanggung jawab nggih jenengan. Gitu? Nah itu pelajaran yang bisa kita ambil salah satunya. Yeah. Jadi hal-hal penting dalam kehidupan ini hendaknya kita menyadari. Nah, kemudian yang dicontohkan oleh sahabat ini, beliau menanyakan perkara yang ya tentunya perkara penting. Setelah sekian tahun, setelah beliau memilih hal yang penting dalam kehidupannya, beliau juga menanyakan hal terpenting dalam kehidupannya. Perkara yang akan menyelamatkan beliau sejak di dunia sampai nanti di akhirat. Apa yang Allah perintahkan kepadamu ya Rasulullah? Apa yang Allah ajarkan kepadamu wahai Rasulullah? Yang itu akan menjadi pedoman, ya kan? Sesuatu yang akan menjadi tuntunan, ya. Sesuatu yang akan menyelamatkan kehidupan saya di dunia sampai di akhirat. Nah, maka diajari tentang sholat ini. Nah itu ya. Nah, diajari tentang sholat, waktunya kapan harus dilaksanakan. Nah, kemudian nanti setelah itu diajarkan bagaimana pelaksanaannya dan seterusnya. Bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Nah, sementara ini dulu karena keterbatasan waktu, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, terutama untuk saya pribadi sebagai peringatan dan pengingat, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk panjenengan semuanya, ya kan? Dan kita bersama-sama untuk terus belajar dan memperbaiki diri kita, karena memang dari hari-hari kita ini, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya kan? Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu orang-orang yang beruntung. Dan jangan pernah lupa kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat itu. Ngaten Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi jelas tadi kan yang sering kita dengar bahwa ada 3 waktu yang dilarang sholat berjamaah. Terbit matahari, kena matahari pas di atas kepala. Termasuk mengubur jenazah juga itu ya sama.
Kalau mengubur jenazah saya belum mendapatkan dasarnya, Pak. Oke. Kalau terkait menguburkan jenazah saya belum mendapatkan dasarnya. Karena sholat ini kan peribadatan kepada Allah. Nah, sedangkan menguburkan jenazah kan bukan perkara peribadatan yang ini, Pak. Saya belum tahu. Ya, gitu, saya belum tahu, belum mendapatkan dasarnya. Nanti ada lagi? Nggih, monggo. Ya, kalau beliau merasa orang yang keempat di dalam Islam, tentu yang beliau tahu, ya tentu Nabi itu ya Islam kan begitu kan. Orang pertama ya Nabi kan itu. Orang kedua siapa? Ya Abdun tadi, Qurun tadi, jadi orang golongan orang merdeka ya Abu Bakar, golongan budak ya Bilal. Maka beliau merasa yang keempat gitu. Padahal maksudnya ya bisa jadi beliau bukan orang yang keempat yang sebenarnya, ya kan? Karena waktu itu istri beliau sudah masuk Islam, kan gitu kan? Terus kemudian yang lainnya, cuman belum diketahui kan gitu kan? Beliau kenal, beliau belum mengenalnya. Karena memang yang disebutkan oleh Rasul, nah bersamaku seorang budak dan juga seorang yang merdeka. Ada 2 orang tuh berarti. Nah berarti Rasul yang pertama, 2 orang ini yang kedua dan ketiga, beliau merasa sebagai orang yang keempat. Itu dalam pemahaman Amr bin Anbasa, tapi kenyataannya saya yakin tidak begitu. Ya termasuk Nabi, Bu. Kan pertama Nabi mesti. Dalam Islam itu, beliau mesti Islam. Itu, maka beliau merasa orang yang keempat di dalam Islam itu. Itu menurut beliau. Oke, ada lagi? Cekap ya? Oke, niki Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan keberkahan. Monggo kita tutup bersama dan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ta'ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.